Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Tadi dari hasil wawancara hasil orasi tersebut, saya selaku masyarakat Papua, kemudian sebagai instrumen mahasiswa. Di sini saya menegaskan bahwa yang menjadi unsur terpenting adalah PJ Bupati Kabupaten Puncak Jaya harus dicopot. Sebabnya, dia tidak pernah dapat menjalankan proses pemerintahan tidak sesuai dengan prosedur. Terdapat banyak unsur-unsur kesalahan yang terjadi. Banyak menyeleweng, terus pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat pun juga dia melakukan pendekatan secara represif militer. Ini kan sudah melanggar konstitusi negara kita yang dimana diakui sebagai negara demokrasi. Jadi harapan saya dengan seluruh masyarakat, dengan lapisan masyarakat ada di Kabupaten Puncak Jaya dan seluruh Papua, kami mengharapkan Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian harus bijak untuk meletakkan satu regulasi yang baik. Sebab kalau dengan regulasi yang menyimpang tidak sesuai dengan arahan Otsus yang berlaku selama ini, sama saja harapan kami orang Papua mau dikemanakan. Kami juga ingin mau menjadi emas di atas tanah kami. Kami juga ingin menjadi manusia yang sejati yang bisa hidup berbudaya dan berbangsa. Seperti itu. Maka di Jakarta pun juga tahu bahwa isu-isu elit di Jakarta sering mereka mempropagandakan Papua hanya sebagai status daerah tahanan ekonomi. Tidak pernah mereka menjadikan Papua sebagai satu-satunya daerah tahanan politik yang secara independen dapat menjalankan pemerintahnya secara martabat, secara manusia yang adil, yang mana mestinya dapat dijamin melalui undang-undang Otsus, yang dijamin, dilindungi, dihormati, dijunjung tinggi. Nah, ini kenyataan ini sudah terjelas melanggar. Alhasilnya eksistensi atau keberadaan orang Papua hari ini terancam. Maka saya sebagai orang Papua, saya sebagai generasi emas Papua, saya menolak dengan tegas harus Pak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri harus mencopot PJ Bupati Kabupaten Puncak Jaya. Terima kasih, itu dari saya. Sekian. Oke. Tuntutan yang paling fundamental bagi saya bersama teman-teman itu tuntutan kami adalah cuma satu. PJ Bupati segera dicopot dalam waktu dekat. Tidak boleh untuk diundur, tidak boleh ditunda. Calon-calon pengganti atau calon-calon yang diusulkan bisa disebut siapa-siapa saja? Calon-calon yang diusulkan itu saya tidak bisa sebut di sini. Itu mekanisme. Seperti itu. Mungkin harapan buat Kementerian Dalam Negeri ke depannya. Oke. Harapan saya sekaligus pesan yang saya sampaikan untuk Menteri Dalam Negeri, kemudian hari kalau dapat menjalankan satu peraturan, tolong harus konsisten untuk menjamin peraturan yang sudah berlaku. Supaya jangan dapat menciptakan konflik-konflik bersifat dinamis ya, yang terus terjadi di atas tanah Papua maupun di Indonesia. Itu pesan saya. Jadi siapapun yang kemudian jadi Menteri Dalam Negeri, tolong jangan kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama seperti Pak Tito Karnavian. Karena saya sangat menyesal dan saya menilai beliau gagal 100% untuk menangani konflik-konflik yang terjadi di atas tanah Papua. Terima kasih.